para alim, para kiai, guru-guru kita semuanya. Hari ini acaranya syukuran, tiada yang dirahasiakan dan tidak ada rahasia di dalam kalimat bersyukur. Lawan bersyukur adalah bersabar sekaligus dengan istighfar. Yang mempondasini atau yang memulai dari ketiga itu berawal daripada iman. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ajaban bi amril mu'minin karena kullu amri khairan. Keajaiban artinya ada kebaikan yang sangat baik dan baik sekali sehingga menjadi keajaiban bagi setiap orang mukmin. Semuanya menjadi kebaikan apabila mendapatkan anugerah, bahagia, harta, kesenangan, syakaro, bersyukur. Dan bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan ini adalah merupakan kebaikan bagi orang mukmin. Begitu juga apabila tertimpa musibah, bencana, susah, galau, resah, maka orang mukmin akan bersabar. Dan bersabar terhadap ujian, musibah, kerikil-kerikil tajam di dalam kehidupan, ini adalah sebuah kebaikan. Orang mukmin dikala ia bersyukur karena menerima nikmat sehat, nikmat hidup dan fasilitas yang tidak terbatas, ia beribadah dengan ikhlas. Dengan keikhlasannya dia akan mencapai mardhatillah, mencapai puncak dari derajat kehambaan di hadapan Allah, yaitu mendapatkan ridhonya. Jika tergelimbang kepada dosa, maka orang mukmin bertaubat, beristighfar, dan taubat serta istighfarnya ini akan menadai ribuan bahkan jutaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus selain mendapatkan ampunan, orang mukmin yang bertobat dan beristighfar juga pasti akan mendapatkan anugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya bertasyakur, bersyukur, sehingga baginda Nabi mengajari kepada kita satu doa yang doa ini bisa dibaca fi duburi sholat, di dalam menjelang selesai sholat atau ba'da sholat atau dimanapun kapanpun, dan itu harus diucapkan terus menerus oleh kita semuanya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saya, tolonglah aku ngala dzikrika, untuk bisa zikir kepadamu, untuk bisa ingat kepadamu. Karena betapa pentingnya orang yang ingat. Kalaulah kita semuanya yang di sini ngeblank, maka fungsi dari masing-masing kita tidak tahu. Duta yang datang ke sini ngeblank, tidak ingat apa-apa, mesti dipanggil naik ke atas pelongo-pelongo karena ngeblank. Tapi karena dia masih ingat, maka dia bisa menjalankan fungsi. Begitu juga sohibal bait, kalau dia sudah ngeblank, tidak mau duduk di sana, tidak mau menemukan tamu, maka tentu ingat itu adalah sebuah hal yang penting. Apalagi ingatnya hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita minta kepada Allah untuk ditolong agar bisa ingat kepada Allah? Karena sering sekali perilaku kita, ucapan kita, bahkan hal ikhwal yang berkenaan dengan kita itu menjadi penghalang karena keegoan, karena kepinteran, karena kehebatan, sehingga menghalangi kita lupa kepada Allah. Kadang tak kala kita tanam sebuah tanaman yang hijau meranau, buahnya begitu banyak,
ditanyakan dan dipuji oleh orang, kita lupa. Kalau bukan saya yang menggarapnya, kalau bukan saya yang mengitik-ngitiknya, maka tidak akan berbuah yang semacam ini. Kita lupa bahwa semua itu adalah Allah yang berkehendak. Maka begitu juga saat ditimpa musibah, tak kala panen raya sudah siap dipanen, tiba-tiba banjir bandang, semuanya tenggelam, maka dia pun akan berputus asa dan mengeluh gara-gara banjir. Dia lupa kepada Allah. Bahkan saat perut kita lapar, perut kita ingin makan, melihat makanan yang begitu bernafsu, kita lupa kepada Allah sehingga kita meninggalkan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, langsung makanan diserbu bagaikan ayam yang sedang kelaparan. Itulah kenapa pentingnya kita ingat, apalagi ingat kepada Allah. Siapapun yang ingat kepada Allah pasti akan dibersamai oleh Allah. Pengantin anakku Sutikno, ingat, apapun yang kamu lakukan harus kembali kepada Allah dulu. Terutama di saat engkau akan perang di atas ranjang, bertempur di atas kasur. Pesan baginda Nabi kepada Abu Dzar, ya Bajarin, idza qasaita wahai Abazar, jika engkau akan berperang di atas ranjang, bertempur di atas kasur, yang bahasa Inggrisnya kikuk-kikuk, fakul ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kamu pertama adalah ingat Allah dan ucapkan bismillah. Kalau tidak bisa Allah majadidna syaitan, minimal ucapkan bismillah. Karena jika engkau telah mengucapkan bismillah, kemudian engkau perang di atas ranjang, katabat hafadzatuka hasanatan hatta tahtasila, maka mulai engkau bismillah, ini durasi waktunya akan ditulis oleh malaikat rokitmu, malaikat yang mencatatmu, malaikat yang menjadi sisi dalam kehidupanmu. Dicatat waktu itu adalah baik, kebaikan. Kapan? Dari mulai bismillah sampai kamu mandi besar. Biasa mandi besar bisa ya? Iya, harus jujur. Walaupun tidur, ngelingker, ngiler, ngorok, tapi di dalam buku kebaikannya ditulis kebaikan. Karena saat memulainya dia mengucapkan bismillah. Saya yakin pengantin BODOL dan pengantin lawas-lawas ini banyak yang tidak membaca bismillah. Kerugian besar. Gipung nggih? Kelalen. Apa maning bapaknya bergendeng. Orang kemutan maca bis. Itu penting sekali. Bahkan di dalam hadis itu diteruskan, jika engkau diberikan rezeki, jika engkau direzekeni dari hasil perangmu seorang anak, maka setiap nafas anak, masuk nafas, keluar nafas, dicatat sebagai catatan ibadah. Oleh sebab itu, mulailah segala sesuatu itu dengan ingat kepada Allah. Sampai-sampai baginda Nabi mengatakan, kulu amrin ribalin la yutada bil basmalah fa huwa abtar. Setiap sesuatu, apapun sesuatu itu, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka kurang berkah. Harta yang melimpah tidak menjadikan sakinah dan istiqomah, tapi justru menjadi gundah dan gelisah gara-gara tidak diawali dengan bismillah. Putra putri yang ganteng-ganteng, yang kaya-kaya, boleh jadi ganteng dan kaya, tapi tetap tidak akan menjadi putra yang solihah, yang bisa memberikan nilai-nilai kebaikan, gara-gara awal memproduknya tidak membaca bismillah. Waduh, dulu saya tidak baca bismillah, sekarang dikodoni, anak dipegang bun-bunanya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau anaknya besar, insya Allah ngamuk langsung. Yang kedua, wasyukrika. Kita minta ditolong oleh Allah untuk bisa bersyukur atas segala nikmat. Karena orang yang bersyukur ini orang yang bisa menikmati kehidupan. Syukur itu artinya memahami betul, sehingga ia bisa mengembalikan bahwa itu adalah sebuah pemberian yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita imajiner, mudah-mudahan niki merupakan ibrah atau merupakan sebuah renungan bagi kita. Ada orang kaya
dari Banjarsari, bukan Banjarharja. Dia seorang pengawas pergi ke Bali, studi banding. Tapi di sana melihat danau-danau Bali yang begitu indah. Dia kepengin menyelam. Lalu dia meminjam peralatan alat selam, dan perlu diketahui saudaraku, alat selam itu tidak murah. Satu kali nyelam harganya 5 juta plus guide-nya. Dia bayar 5 juta. Selesai ia membayar, diperpakaikannya oleh guide itu, dan persiapan menyelam dari mulai epet-epet kaki, epet-epet tangan, kemudian alat menghirup udara, dan kemudian juga gasnya. Gas atau apa kurang tahu, mohon maaf kalau di sini ada tenaga medis, kurang begitu paham. Yang penting untuk ambekan. Setelah semuanya dipasangkan, dia pengawas itu mulai menyelam ke kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Setelah di 4 meter, maka penyelam itu bisa menikmati pandangan yang indah dari daun-daun pohon-pohon yang berada di lautan atau rumput laut. Kemudian ikan-ikan yang berwarna-warni, ada ikan yang cerdas, ada ikan yang seperti ikan lohan, langap longo, lengap lengop, kayak Kang Birin. Ada ikan arwana, ada ikan yang begitu berani mendekat, ada ikan juga yang malu-malu, bagaikan merpati, jauh menjauh. Dia ucapkan, ya Allah, Engkau berikan kenikmatan ini sehingga kami bisa memandangnya. Kusyukuri alhamdulillahirabbil, dengan ucapan subhanallah. Melihat ikan dan dia bisa menikmati, ini membuat hati tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena orang itu bisa bersyukur, bisa menikmati keadaan. Dia sedang enak-enaknya melihat pemandangan yang sangat indah. Di depan 5 meter ada orang bercelana komprong, berpakaian, berkaos oblong. Celananya celana itu yang biasa pakai bola, apa namanya nggih? Celana napa rek? Celana biasa, berpakaian kaos oblong. Dia sedang menyelam tanpa memakai alat apapun. Pengawas ini sangat heran. Saya saja yang di kedalaman 4 meter itu bisa menyelam karena pakai alat yang begitu canggih. Kok itu ada manusia yang kuat menyelam sampai 4 meter tidak pakai apa-apa. Akhirnya Pak pengawas itu mengacungkan 2 jempol. Hebat saudara. Orang yang berkaos oblong, dia mengaweh-awehkan tangannya, melambai-lambaikan tangannya. Kemudian si pengawas itu mendalami lagi ke kedalaman 5 meter, 6 meter, 7 meter, 8 meter, sampai kepada tengkorak kapal. Dan ternyata saudaraku, di dalam tengkorak kapal itu banyak sekali ikan-ikan, dan tengkorak kapal itu dijadikan sebagai sarang ikan. Kenapa? Karena ikan yang berada di sarang tengkorak kapal itu akan aman daripada para kanibal-kanibal atau ikan pemakan ikan. Mereka aman, populasinya semakin banyak sehingga komoditasnya banyak. Dia menikmati begitu ikan-ikan saling berburuan, lari-larian, kayak Ros lari dikejar sama Mas Sutikno, lari-larian ke sana kemari. Ada ikan yang mesra juga. Rupanya pengantin agak lawas. Ada ikan yang warnanya agak putih kecoklatan, ya, yang laki juga putih kecoklatan, kemana-mana kayak perangkok, nempel terus. Dinikmatinya oleh pengawas. Sedang menikmati, di depan sana ada 5 meter. Di kedalaman 8 meter juga ada orang yang berkaos oblong yang sama-sama menyelam. Sehingga Pak pengawas itu sangat heran. Saking herannya Pak pengawas bukan mengacungkan 2 jempol tapi 4 jempol, 2 jempol tangan dan 2 jempol kaki. Kemudian Pak pengawas lagi mendalami lagi ke dalam lagi, kedalaman 9 meter, 10 meter, 11 meter, 12 meter. Tapi karena waktunya sudah agak malam, maka Pak pengawas itu menyalakan lampu yang ada di kepalanya. Begitu menyalakan lampu, betapa kagetnya, karena di depan persis ada orang yang berkaos oblong
Maka saking penasarannya Pak Pengawas menarik orang yang berkaos oblong ke atas. Setelah sampai di atas, Pak Pengawas bilang, "Kang, rahasianya apa sih lah? Kok aku gumun karo jenengan? Saya untuk menyelam sewa 5 juta. Kok sampean menyelam tanpa apa-apa gratis? Itu hebat sekali. Apa rahasianya?" Kata Kosoblong, "Bagaimana hebatnya? Wong saya anu ketelem. Saya kecemplung, orang jarak menyelam." Apa dari makna cerita imajiner yang saya sampaikan? Dua orang ini sama-sama di dalam lautan. Yang satu menyelam, yang satu tenggelam. Keduanya punya dua sisi yang sama. Yang pertama sama-sama di laut. Yang keduanya baik penyelam ataupun orang yang tenggelam sama-sama disuguhkan, diperlihatkan pandangan yang indah. Tapi keduanya ada perbedaan. Orang yang menyelam bisa menikmati suguhan, bisa menikmati pandangan yang indah, bisa menikmati panorama laut yang begitu istimewa. Tapi orang yang tenggelam bisa menikmati atau tidak? Tidak bisa menikmati ikan, tidak bisa kita nikmati, dadanya sesak, paru-parunya akan jembol, ambekannya hap hap hap. Lah ini maknanya apa? Bahwa makna orang yang menyelam itu adalah laksana orang yang bersyukur, sedangkan orang yang tenggelam adalah orang yang tidak mau bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bisa menyukuri satu gelas yang disajikan kepada kita, tapi di sini saya tidak disajikan gelas, jadi susah mau mencontohkan. Kalau orang yang tidak bersyukur, maka melihat air satu gelas ini yang terlintas hanyalah ngelak atau haus. Haus kepengen minum geleget. Tapi coba kalau orang yang bersyukur melihat gelas yang ada isinya satu, yang ada isinya air, dia bayangkan, ya Allah, Kau datangkan rezekiku, yang rezeki ini entah dari mana jauh sekali. Aku tahu persis air yang ada di dalam gelas ini adalah awalnya dari matahari menyinari laut. Kemudian laut itu menguap ke atas menjadi awan. Dari awan kemudian disorong oleh angin, berkumpul awan-awan itu, yang kemudian saking kepadatan awan akan turun hujan. Saya tidak tahu uap air mana yang kemudian menurunkan hujan di sini. Setelah turun ke bumi, masuk ke dalam bumi, mencari belahan-belahan batu, mencari akar-akar daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian proses 1-2 tahun itu terjadi proses. Kemudian Bapak Nasibuddin selaku selaku sahibal hajat menimbanya. Ada yang mulai pengeborannya. Setelah ditimba, dimasukkan di dalam wadah 1-2 hari, lalu kemudian dimasak. Setelah dimasak dimasukkan kepada ceret. Setelah dimasukkan kepada ceret masih panas, dituangkan. Di dalamnya ada kopi, ada gula, kemudian dituangkan air dan disampaikan kepada saya. Allah subhanallah, Engkau telah menulis rezeki saya 50.000 tahun sebelum dunia dan langit ini dibikin atau dibuat, dan ternyata proses yang kami minum itu betapa dahsyatnya. Maka pasti orang yang akan minum tidak lupa ia mengucapkan alhamdulillahirabbil, karena proses mencari minum dan proses minum mencari orang yang minum itu lebih dahsyat. Proses rezeki mencari manusia dibanding manusia mencari rezeki itu adalah lebih dahsyat rezeki mencari manusia. Ibu-ibu, nasi yang ibu makan, tahukah itu dari mana? Padahal kita sudah tahu persis, nasi itu dulu dititah oleh Allah. Wahai kamu nasi, tumbuhlah jadi padi. Di mana? Di Vietnam. Kita tidak tahu siapa yang memotong damen-damennya, kemudian siapa yang menggepiok sarinya, kemudian siapa yang mengeringkan padinya, kemudian siapa yang membawa ke hellernya.
Dari helper kemudian siapa yang membawa ke truknya atau ke mobilnya. Dari mobil siapa yang membawa ke tempat pengisiannya. Dari tempat pengisiannya kemudian ada job permintaan dari Indonesia untuk dikirim beras. Siapa yang meminta? Kemudian dinaikkan kepada mobil lagi, dinaikkan kepada kapal, transit di Jakarta. Dari Jakarta kemudian diminta untuk Kabupaten Ciamis, transit di Kabupaten Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis kemudian diminta ke Kecamatan Lapok dan dibagi-bagi menjadi beras sumbangan sembako 1.400.000. Betapa dahsyatnya sebutir padi ingin bertemu dengan kita. Maka pasti setiap kita makan kita ucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Inilah orang yang bersyukur. Oleh sebab itu Mas Sutikno bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allah telah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau bersyukur, la azidanakum, pasti saya di sini adalah Allah, pasti aku akan memberikan pertambahan. Jika engkau bersyukur pasti akan diberi tambah oleh Allah. Bapak-bapak yang menjadi suami, ingat saudara punya istri, kalau panjenengan bisa mensyukuri istri, maka insya Allah istrinya tambah apanya? Tambah pelayanannya, tambah baiknya. Soal tambah orangnya belum tentu. Paham? Artinya begini Mas Sutikno, jika engkau mensyukuri istrimu, ini adalah sebuah anugerah. Pandang, ini nak Ros siapa ya dulu yang melahirkan? Kok begitu lahir mulus, tidak ada cacat apapun. Syukurilah, itu adalah anugerah Allah dan diberikan kepada kamu dengan ucapan alhamdulillah. Insya Allah wanita yang sering disyukuri suami, insya Allah menjadi wanita yang solihah, tambah pelayanannya, tambah servisnya, dan bisa mendidik putra putrinya menjadi sakinah mawadah warahmah di dalam hati suaminya. Allahumma. Yang terakhir, wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah agar diberi ihsan, diberi kebaikan di dalam kebaktian. Saya ulangi, kita minta kepada Allah untuk diberi kebaikan dalam kebaktian. Kita tahu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, manasik haji kita, itu semuanya untuk Allah. Padahal hanya layak yang diterima amal-amal itu adalah amal yang baik. Sebab kita diperintahkan untuk berbuat yang terbaik daripada amal ibadah kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu ngamala. Kalau ibadah kita jelek, kalau puasa kita jelek, apakah itu diterima oleh Allah? Belum tentu diterima. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, ihsan. Mas Sutikno ingat, yang disebut ihsan adalah melebihi job deskripsi. Kalau seseorang punya tugas untuk menyapu saja cukup, tapi dia belum ihsan. Orang yang ditugasi menyapu ditambahi ngepel, dan ulehnya ngepel ditambahi pewangi, ngepel dan ditambahi pewangi, ini namanya ihsan, berbuat baik. Saudara Sutikno, saudara Ros, Anda dititipi oleh Allah. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Ros juga pergaulilah suamimu dengan baik. Baik itu bukan hanya sekedar memberi makan, memberi papan, memberi sandang, tapi yang terpenting memberi perhatian, memberi pelajaran. Ini yang paling penting, memberikan perhatian. Wanita itu kalau sudah dialem, runtuh hatinya. Wanita itu kalau sudah diperhatikan, maka marem dandannya, sampai-sampai masuk rumah, mohon maaf, pupur rong wadah dinggo kabeh. Begitu keluar dari kamarnya persis kayak ini cowok. Itulah wanita, Mas Sutikno. Wanita itu harus diperhatikan, karena wanita butuh naungan, butuh kasih sayang. Yang terakhir Mbak Ros, ingat,
Anda wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kepala, bukan juga dari tulang kaki. Artinya apa? Wanita itu harus bisa mendampingi suami. Kenapa Allah tidak menciptakan wanita dari tulang kepala? Supaya wanita itu tidak disunggi-sunggi. Sebab kalau wanita disunggi-sunggi sampai seperti ratu, itu jadi mangkring. Kenapa wanita juga tidak dibuat dari tulang kaki? Nah, Sutisno, kenapa wanita tidak dibuat dari tulang kaki? Karena wanita juga tidak boleh jadi keset. Wanita tidak boleh ditek-itek, tapi wanita harus dihormati. Wanita bukan orang yang lain, tapi wanita adalah sebagai pendamping di dalam kehidupannya, sejajar seirama dengan suami. Itu yang kami bisa sampaikan. Wa na'fu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.